Dari tadi. Astagfirullahaladzim, kameramen itu sering nyolong-nyolong loh Mas. Ya, Ya ini boleh diceritakan. sahabat misteri, ini adalah Mbak Ari Ardini yang tadi diceritakan sama Bang Doro. Ayo silahkan Mbak, cerita apa yang dirasain apa waktu. Saya di sini mau meminta bantuan ya, karena yang saya alami dari semenjak saya mempunyai anak kedua, ketiga, dan keempat sampai anak kelima itu semuanya meninggal. Semuanya kalau menurut kesehatan dokter dari segi medis, bayi dinyatakan lahir cukup umur, cukup usia, tidak ada kendala. Yang kejadian benar-benar itu anakku yang kedua itu dari baru lahir sampai 8 bulan semuanya dicek medis. Bukan mau merendahkan medis ya, memang itu kenyataan apa adanya. Jadi sudah dicek paru-paru, usus, jantung, semua. Kendalanya itu tidak ada kenaikan berat badan. ASI lancar, gerakan bayi lancar, pertumbuhan badan pun lancar, bagus. Cuman dari umur baru lahir sampai 8 bulan itu beratnya tetap 3 kilo. Oh, Tidak ada kenaikan naik sama sekali, tidak. Dari raut wajah yang tak lihat itu kadang kayak anak itu kayak yang menangis, kayak yang sakit mah, kayak yang tolong mah. Cuman kita sebagai manusia biasa nggak ngerti gitu harus kayak mana. Terus itu semenjak pindah ke rumah yang baru, akhirnya mencobalah pindah ke rumah lagi, ke lokasi yang baru lagi, hamil lagi, kemudian melahirkan. Kita berpikirnya apa gangguan itu dari rumah. Nah, akhirnya kita mencoba untuk pindah. Setelah hamil lagi, melahirkan, kejadiannya pun sama. Kalau anak yang kedua itu dia startnya di 3 kilo, kalau anak yang ketiga itu baru 2 hari dia udah turun 5 on. Saya bawa ke medis, di situ saya dimarah sama dokter, gangguannya apa Bu, kok bisa ini? Demam, batuk, pilek, saya jawab tidak. Apa Ibu menyusui? Menyusui seperti biasa. Tidak ada kendala dan tidak ada beda, karena saya yakin itu karena sudah punya anak yang pertama gitu loh. Jadi sudah ada pengalaman dari anak pertama, sehingga yang kedua dan ketiga itu tidak ada kendala. Akhirnya dari ASI itu tidak berfungsi, dia menyusui setiap hari, menyusui dia seperti biasa, BAB pun sehari sekali, tapi drop badannya di 5 on. Lahir 3,4, dalam waktu 3 hari 2,5, tanpa batuk, tanpa demam. Maksudnya nggak sehat, nggak sakit apa-apa. Anak yang ketiga itu bertahan di umur 1,5 bulan. Anak keempat bertahan di umur 1 bulan, dan anak kelima bertahan di umur 1,5 bulan.
Dan semua ciri-cirinya pun sama. Badan tidak berkembang, semakin habis, semakin hitam, habis, dan habis. Padahal semua dari asupan gizi pun sudah disarankan ke dokter, menggunakan apa susu yang disarankan dokter sudah. Iya, susu untuk naik berat badan. Iya sudah. Terus waktu sebelum nikah itu pernah ngalamin kejadian-kejadian apa aja? Sebenarnya sebelum nikah itu, sebelum memutuskan untuk niat menikah, semua berjalan biasa aja. Cuman setelah diniati untuk menikah, mulai gangguan itu masuk. Iya, seperti saya kayak yang dipampar. Orang kalau menurut saya sih kayak semacam genderuwo ya, karena dia gede tinggi. Sebenarnya dia datang itu kayak yang kita antara sadar nggak sadar. Kalau kata orang Jawa itu kayak reprepan. Ketindihan itu ya. Terus semenjak karena saya jengkel, saya tantangin dia. Dia tuh datangnya berjubah hitam dan tidak menunjukkan wajah. Karena saya jengkel, saya digangguin terus, akhirnya saya menantangin dia. Kalau berani tunjukin dong asli kamu, jangan gangguin saya terus. Ya Allah, bentuknya kayak gitu, ya Allah, mana hitam, tinggi, besar, bau, gondrong, baru itulah saya melihat makhluk sejelek itu. Mungkin ya karena menghina itu ya dia sampai marah. Pernah saya dibawa kayak mimpi, dibawa ke alam dia, saya nyebrangin laut pakai perahu, saya ditarik di situ, kayaknya di situ kalau menurut saya sih kayak adat istiadat pernikahan. Diajak nikah gitulah ya. Cuman saya waktu itu menolak, benar-benar menolak, entah kayak mana caranya, saya gigit, saya lari, saya nggak berhasil. Dari situ dia mengganggunya luar biasa. Pernah saya tidur malam itu kayak yang besi panas itu dimasukin ke dalam telinga saya sampai yang tembus. Saya cuman ya Allah, saya cuman baca istighfar astagfirullah, nggak ada bisa nolong lagi. Cuman saya prinsip saya, kamu nggak akan bisa ngambil nyawa saya, kamu cuman bisa nyiksa saya, karena yang punya nyawa saya itu bukan kamu. Udah, besok lagi setiap malam saya diinjek, ditampar, dijambak, entah banyak banget penyiksaan yang dia lakuin itu. Itu suami tahu? Itu sebelum nikah. Oh, belum nikah ya, masih gadis. Itu masih dalam keadaan sudah niat menikah. Oh iya. Nah, pikir saya setelah menikah selesai. Nggak ada gangguan lagi ya ternyata. Di anak pertama pun saya diganggu. Jadi selama 9 bulan saya hamil anak pertama itu, dia datang dan ngajak berantem. Saya yang dijambak, diceburin, diseret, dihantem. Yang dia ambil itu cuma perut. Dia masih tetap dalam keadaan reprepan itu? Iya. Selama 9 bulan itu setiap malam saya bermimpi dia itu berantem sama dia. Tujuan utama dia itu mau megang perut. Tapi kalau waktu reprepan itu suami nggak, misalnya tidur bareng nih sama suami, itu suami nggak misalnya apa kamu jerit Niko apa gimana terus bangunin gitu enggak, karena untuk bangun mau yang gitu kayaknya nggak bisa, cuman kita aja yang bisa. Jadi cuma diam aja, jadi suami aja tahu pokoknya ya. Kayak mana caranya kita bisa yang goyangin badan itu udah bangun astagfirullahaladzim gitu. Dan untuk kayak gitu tuh cerita kalau kirain kayak ngigo terus nanti suaminya bangun gitu. Pernah sih cerita ke pihak-pihak, tapi kan kalau yang nggak percaya kayak gitu, kitanya capek kayak aja sama aja kayak mau membohong gitu. Nah, yang untuk hamil kedua itu yang saya ingat itu di lokasi baru itu hamil 8 bulan. Ya kayak dia tuh datang itu udah kadang sadar karena saya melek. Jadi leher saya dicekek, perut saya diremet, di belakangnya itu sudah entah beribu-ribu pasukan dia yang pocong, yang itu di rumah yang baru, yang kedua, rumah kedua, bukan yang kosong. Iya, kosong. Oh, yang kosong itu. Karena dari kelima anak saya 5 rumah, 5 bidan, 5 lokasi. Oh, jadi setiap habis ngelahirin pindah karena mungkin siapa kita tahu berusaha ya, siapa tahu tempat yang bikin anak itu nggak ada. Untuk yang kelima kemarin itu udah berusaha, katanya nggak boleh disusuin sudah. Iya. Sampai saya pun nggak boleh nengok. Iya. Nengok gimana? Boleh lihat anak? Iya, kayak suami kayak keluarga gitu kan. Saat ini istri bikin sial. Ya jangan gitu. Enggak lah, nggak ada manusia yang diciptain Allah untuk sial, nggak ada.
Saya nggak usah nengok, nanti anaknya nggak ada. Saya nggak boleh nyusuin, saya nggak boleh Jadi itu megang. yang ngurusnya Kemarin juga sempat mau dibuang, yang maksudnya menurut adat Jawa. yang nanti ditebus gitu ya. Cuman karena suaminya dikasih ke ibunya dan positif saja sudah nggak bisa operasi sesar, nggak bisa bertindak, ya terserah gitu. Jadi diurusin neneknya. Kalaupun kemarin itu ada yang mau ngadopsi, saya ikhlas. Saya cuma minta kabar aja anak saya hidup, saya nggak akan ngambil karena saya udah nggak sanggup. Terus itu akhirnya meninggal juga. Itu umur 1,5 bulan. Yang kelima. Saya tuh kayak yang dari dia lahir saya udah nggak ngeliat mukanya, megang enggak, nyusuin enggak. Ya apa kata mereka lah, Iya. mungkin lebih bagus. Sampai operasi sesar pun saya nggak ada kendala. Tapi karena niat saya mungkin kalau nggak lewat jalan lahir, semua bisa Iya, normal. mungkin bisa Saya berkorban untuk panjang sesar. umur lah. Gimana caranya saya membohongi dokter, membohongi rumah sakit, pokoknya saya mau sesar Pak. Dengan pengen itu kalau seumpamanya nggak lahir jalan normal itu bisa sehat, dan ternyata Sama aja. kayak yang sebelum dia pergi itu kayak yang jantung ini kayaknya kangen gitu. Akhirnya baru itulah saya ngeliat suami saya suruh, Mas tolong fotoin. Baru itu saya ngeliat fotonya, saya sadar, loh kok gini lagi. Sama. Akhirnya ketika itu megang HP, entah mau nyari nomornya siapa yang bisa nolong, tiba-tiba dapat kabar dari ibu mertua karena dia ngurus, Din anaknya nggak mau nyusu. Karena dari anakku ketiga itu kalau udah nggak mau nyusu, Iya, karena kekunci mulutnya, Iya. nggak mau nyusu, ya udah tinggal nunggu detik-detik. iya. Karena kan kata Allah kalau rezeki sudah nggak bisa seperti minum, makan, nggak bisa masuk ke tubuh manusia, itu berarti itu tandanya rezekinya udah dicabut dan itu akan kembali ke Allah. Karena saya udah ngerasain yang kedua, ketiga itu kok sudah nggak mau nyusu, mulutnya kekunci, udah nggak ada harapan. Iya, walaupun diinfus juga nggak akan masuk. Biasanya kayak gitu. Karena udah putus rezeki dari Allah. Akhirnya nggak bisa masuk. Kita akan berusaha ya, sahabat misteri. Ya semuanya kita serahkan kepada Allah karena yang punya kekuatan Allah. Dan saya lihat Mbak Yini ini memang apa ya, ada yang ngikutin dari dia gadis, memang ada yang ngikutin, ada yang dampingin dia lah, ngikut terus itu, dan dia nggak rela mbaknya ini nikah sama orang lain, dia maunya dengan saya aja gitu. Ya nanti kita berusaha mutusin biar dia nggak ganggu lagi. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mbak Yin dan Masnya akan cepat terlaksana, mumpung usianya juga masih muda ya, masih sehat, pasti Allah akan memberikan keturunan. Amin. Kita hanya bisa ikhtiar aja ya Mbak ya, mudah-mudahan ikhtiarnya bisa. Karena Mbak Yin ini menurut cerita sudah berobat kemana-mana, sampai ke luar Jawa juga, sampai ke Pulau Jawa, ke tempat Ibu Ningsih Tinampi. Rela dia jauh-jauh dari Pulau Sumatera ini ke Jawa, nginep untuk berobat, tapi mungkin ikhtiarnya belum berhasil atau mungkin belum cocok ya Mbak. Karena kan berobat itu sama dengan dokter. Kita ke dokter A, obatnya kan racikannya beda, mereknya beda. Ya, mungkin seperti itu, belum ada kecocokan. Kalau kata yang obat-obat ini sebenarnya bawaan dari mbah. Kalau bawaan dari mbahnya Diturunin ke saya gitu. itu udah agak jauh Mbak Di. Maksudnya dia nyawang nggak deket gitu. Dia cuman mantau dari jauh gitu. Mantau kalau ada apa gimana itu tetap dipantau sama leluhurnya Mbak ini. Ini dari tadi di belakang saya. Di belakang saya ya ada sesuatu
Ya mungkin untuk sahabat misteri semua yang bisa melihat, dari tadi memang sebelum kita masuk ini dia ini udah tahu. Kalau ini berasal dari mana? Iya, udah tahu. Dan dari tadi waktu kita duduk di sini belum persiapan segala macam, memang udah saya ngerasain sih ya, merinding, energinya luar biasa, kenceng Mbak energinya. Dan kita akan berusaha lah yang kita serahin semua sama Allah, kita lepasin semua apa yang udah Mbak rasain, apa pokoknya ya Allah ya Tuhanku, kekuatan terbesar kamu, hanya kamu yang bisa membantu saya cuman pelantara aja. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini nggak bisa apa-apa, ya cuman pelantara aja. Ini mau diajak ngobrol, apa sih namanya, makhluk Mau itu? interaksi. Mau interaksi apa enggak? Maksudnya Mbak Yin biar ngomong lah sama dia, Ngomong. ya. Biar ngobrol gitu ya. Apa mau dia itu dari mana? Kenapa kok ganggu terus hidup saya? Gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi, Ntar bisa jadi ketemu. interaksinya gimana? Interaksinya Interaksinya di sini. Di mana? Di kamar. Oh, di kamar aja. Iya. Udah. Yang kuat lah. ya. Interaksinya. Oke, sahabat Mas sering kita mau interaksi sama yang ikut mbaknya ya, yang sering ngeliatin ganggu. Ambil mau ini ya, fokus. Ini memang apa? Dia itu memang ada jubahnya ya. Emang dia pakai jubah. Tanya merah. Kamu sudah ngambil dia dari saya. Jangan berisik lah. Ini kan suaminya. Kamu siapa? Saya suka sama dia dari dia gadis. Kenapa dia ngambil dia? Ya ini kan manusia. Kamu dari alam lain. Kok kamu bisa cari di sebangsa kamu? Cari tempat kamu. Dia ngambil punya saya. Yang enggak lah. Kan sesama ini aneh. Bisa duduk tenang. Bisa duduk tenang. Ngomong cara baik-baik. Sini dulu. Jadi gimana? Mungkin cemburu gitu tadinya. Kamu jangan di. Ini ada suaminya. Ada ini ngomong Kamu selama yang ganggu dia. Iya. Enggak. Kamu tahu dia ini bangsa manusia. Kok kamu bisa suka? Kamu dari awalnya dari mana? Kok bisa ini suka sama dia? Saya merhatiin dia. Dia gak ada kawan. Dari dulu dia gak ada teman-temannya. Cuma saya yang Oh, dari situ kamu ini temenin dia, suka sama dia gitu. dia sering melamun sendiri. Dia sering sendirian. Pas masih gadis. Enggak, pas masih gadis. Ini memang dia sering ngamun. Sekarang kan udah ini. Kamu ini aneh. Kalau nggak cari dari bangsa kamu lah. Siapa kamu? Sini. Bisa ngomong secara baik-baik nggak? Ini Bisa nggak? beneran ya? Beneran ya? Hah? Langsung ada? Iya. Kenapa? Gimana? Aja iya bro, saya ngapain aja. Tenang.
urusan kan. Oke, please. Oh, ini aja ya. Udah, jangan ganggu. Pergi sih tolong. Kan udah ini. Udah harga. Ini nggak kasihan. Kalau memang kamu ini ya jagain dia aja. Kan suka sama dia, banyak yang jahat sama dia, cuma dengan saya aja. Nah, ya kamu bikin dia kayak gitu kan, suka marah-marah, ya kan? Pandangan sendiri. Anakku kayak mana? Tuh. Dengan saya. Eh, Nggak mau bunuh anakku. Aku tuh jahat. Kamu baik-baik saja. kamu bukannya. Kamu sama saya. Udah, Mbak. Ya. Kamu baik-baik saja. Baik-baik ada dari mana? Saya yang ngurus. Dia urus dari mana? Saya. Kamu nih. Apa? Anak kamu saya ngurus. Kamu pergi. Aku tuh jahat. Kamu tuh paling jahat. Kamu tuh jahat. Saya sayang sama kamu. Kamu tuh jahat. Udah, kamu pergi aja ya. Tinggalin dia. Sampai kapanpun aku gak mau sama kamu. Kita ini beda alam. Tuh. Dengar kan? Aku mau pergi. Aku tuh tersiksa. Ya Allah. Aku tersiksa kayak gini. Kamu sendirian. Saya tenang. Aku gak mau tersebut kamu. Kamu jahat. Kamu jilat aku. Kamu jangan bikin saya emosi. Sekarang kamu buang saya. Saya gak pernah pakai kamu. Saya gak pernah manfaatin kamu. Dengar kan? Kan udah beda alam, kamu aneh. Carilah di ini alam kamu sendiri. Saya minta baik-baik pergi. Pergi. Dia udah nyatu dia. Kalau kamu Iya, gak mau kan. pergi sekarang baik-baik, mau kamu apa? Untung lah. Saya bisa pakai semua cara, yang penting kamu pergi. Udah lama itu tadi. Dari gaji. Iya. Dengar kan? Anak saya diambilnya semua. Kamu ini sama aja ganggu keluarga ini. Paham? Sekarang kamu pergi, jangan ganggu ini keluarga ini lagi. Kamu nggak tahu udah kehidupan kayak mana. Apa kamu pengen aku juga? Apa yang kamu pengen? Semua yang kamu lakukan. Semua yang kamu ada di Jawa udah kamu lakukan. Apa lagi? Yang ada sekarang aku tuh benci sama kamu, benci. Kamu jahat. Maunya sama kamu. Carilah jodoh kamu di alam kamu sendiri.
Mungkin di saat dia gadis dia memang kayak gitu ya, mungkin ada ucapan-ucapan yang ini nggak sengaja kamu dengar. Iya, makanya itu. Cuma dia nggak tahu, nggak ngerasain ada kamu. Paling kamu gangguin lah. Sampai pernah mau kamu ajak nikah pas waktu masih gadis ya? Ya, emang nggak mau kan? Kalau nggak mau itu jangan paksa. Sekarang kamu keluar, mau pergi dari keluarganya, menunggu sendiri, kan? Anak ngomong itu gimana? Minta satu syarat apa? Nggak boleh. Sampai kapanpun kita nggak bisa bersatu. Alam kita berbeda. Jangan menyalahin takdir Allah. Kamu hiduplah di alammu, aku biar hidup di alamku. Aku sudah berkali-kali ngomong, jangan ganggu aku. Kalau dari ucapanku aku ada salah. Aku minta maaf. Tapi tolong pergi, jangan ganggu aku. Aku capek. Jangan hidup seperti ini, aku capek. Kita nyalain dunia, kamu hidup di dunia aku. Gak akan mungkin bisa bersatu. Kenapa? Jangan. Kalau mau salaman aja nggak apa-apa. Kau pelukan jangan, karena ada suaminya. Ya, kamu udah dengar sendiri kan? Kamu hiduplah di alam kamu, jangan ganggu keluarganya lagi. Salaman. Ya. Kalau kamu sakiti dia sekali saja, maka saya akan datang. Ingat. Ngancem nggak boleh gitu lah. Jangan ngancem lah. Bagus lah. Ambilin botol. Jahat kan? Jahat. Jahat aku kayak gitu. Namanya jin kafir. Nah, ini mau dibuang. Mau dibuang. Mau dibuang. Botol aku aja. Botol yang bekas Botol aku aja di belakang itu.
dibakar juga nggak apa-apa. Gimana sih Nang? Iya, kok semuanya keluar sih? Kok nanya betul kabeh? Coba. Oke sahabat Mesri, kita akhiri perusahaan kita malam ini dan kita tadi sudah interaksi Dan ya itu tadi ya mungkin karena apa ya sedih terlalu berlarut-larut atau sering ngelamun itu nggak bagus juga. Kalau sedih terlalu sedih bener dihayatin, bener itu juga makhluk-makhluk itu kadang deketin kita. Ya itu tadi seperti contohnya Mbak Ini tadi. makanya jangan suka melamun-melamun Untuk pelajaran kita. dengan pikirannya yang kemana-mana. Kenapa? Mau Kok jadi jadi bingung tadi mendengarkan ceritanya tadi. Udah berapa tahun? udah lama sekali. Udah lama bener. Karena kadang memang apa ya kita itu kalau dideketin jin-jin yang senang sama kita mau nikah sama kita itu kadang aneh aja manusia mau dinikahin jin. Itu Kalau tadi lah dibikin kalau enak. jin kalau sudah suka dengan manusia itu Tetap ngikut terus, tetap ngikut terus. akibatnya juga jelek. Oke sahabat misteri, jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Terima kasih untuk yang baru gabung, terus share kita. Dadah. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Dari 23 maju terus.